Hi, Assalamualaikum everyone. I'm Razi Wahid and today we are going to discuss about this breaking news. Kita akan obrolin tentang news yang lagi heboh sekali di Brunei. Setelah 15 bulan kita free of COVID, kita udah tidak aman lagi, ya, we're not safe anymore. Dan di konten ini I'm going to share with you experience pengalaman kakakku yang di Jakarta. Dia korban yang pernah COVID positif ya. Dan apa aja sih tips-tipsnya ataupun symptoms yang dia rasain sebelum kena COVID. Oke. Assalamualaikum Mbak Mayang. Waalaikumsalam, Razi. Apa kabar kakakku yang di Jakarta? Ya Allah. Alhamdulillah sehat. Razi gimana kabarnya? Baik. Gimana Brunei? Aduh, lu di Jakarta denger nggak sih Brunei? Lu dengernya apa coba? Iya, aku dengar di Brunei itu udah mulai masuk ya COVID ya di sana. Padahal kita tuh udah bangga banget loh, udah takjub banget. Brunei itu kayaknya lebih dari 1 tahun ya katanya ya. Iya, 15 bulan Mbak Maya. 15 bulan, ya Allah, 1 tahun 3 bulan. Wow, 15 bulan. Kita ngapain pakai masker-maskeran ya? Kita kan. Oh iya. Gue ini merasa deket sama lo gini, jadi karena kita kebiasaan parno ya, ketemu sama orang tuh selalu harus pakai masker dan masker double, jadi ya kebiasaan ya, kita buka aja ya. Ini pertama kali kita ada kasus lokal ya, namanya kalau di sini kasus tempatan. Jadi mau yang bayangin, hari ini hari ke-7 dan di hari pertama itu sampai hari 6 kemarin, 6 hari ya, itu udah 204 kasus dalam 6 hari. Oh my God. Kita di Brunei ini sekarang Mbak Maya lebih serem lagi karena Menteri Kesehatan itu bilang kita ini namanya community spread. Jadi asal dari mana si COVID itu, ada beberapa kasus nggak tahu dari mana. Jadi orang masih pada di mana-mana nih yang kena COVID. Oh my God. Mbak Mayang, gimana sih kemarin taunya lo kena COVID itu? Coba cerita. Oke, aku ceritain berdasarkan pengalamanku ya, dengan keterbatasan pengetahuanku. Maaf kalau memang ada yang salah atau ada yang miss. Aku itu pertama itu waktu itu kena dan merasakan itu beneran ada gejalanya di tubuhku itu di bulan November tahun 2020 akhir, November akhir. Rasanya sih seperti kayak flu biasa ya. Kalau kita flu kan tuh rasanya kayak demamnya naik turun dan seluruh badan tuh rasanya bingung semua tulangnya. Tapi yang memang nggak biasa itu, kalau flu itu kan kita hidungnya mampet dan kita nggak bisa nyium apa-apa. Kalau yang kemarin yang aku rasain itu aku punya seperti normal kayak kita sekarang ini, tapi kita nggak bisa nyium apapun gitu. Jadi benar-benar nggak bisa. Jadi itu salah satu symptomsnya. Jadi Mbak Mayang keadaan hidungnya maksudnya nggak flu gitu ya, nggak flu tapi nggak bisa nyium. Aku nggak mampet kayak kita biasa gini lah, normal, tapi nggak bisa nyium apapun nggak bisa nyium. Jadi benar-benar nggak bisa apapun. Jadi yang sampai yang tajam pun juga tuh susah banget. Dan indera perasaannya di lidah itu langsung aneh. Jadi yang aku rasakan, seperti aku tuh nggak enak badan ya, demam, terus radang gitu kan, dikasihlah sama dokter tuh antibiotik gitu. Saat itu aku lidah itu rasa apa Mbak Maya? Maaf, di lidah itu rasa apa maksudnya? Rasanya nih kalau kita makan sesuatu, seperti aku waktu itu makan bakso, karena kan lagi nggak enak badan, pengen makan bakso yang berkuah yang gurih, yang pedas gitu ya. Begitu aku makan baksonya, aku seperti makan garam dibulet-buletin gitu sih. Jadi nggak ada rasa banget. Gitu ya? Rasanya asin banget, asin yang berlebihan kayak kita makan garam. Terus kalau aku makan yang manis, misalkan aku makan kecap gitu ya, itu rasanya pahit. Jadi yang dirasa cuma 2 rasa itu aja, pahit dan asin. Setelah itu aku rasanya batuk kering yang hebat gitu ya. Tuh, batuk kering, pokoknya tuh aku sampai dengan sebulan lebih lah aku batuk. Sampai suaraku habis. Batuk itu gimana Mbak? Berdahak apa enggak? Maksudnya apa cuman kering?
tapi mengeluarkan kering tapi ada lendirnya sedikit banget, dan tapi tuh yang aku rasa kayak gitu tuh kering banget sih, kering banget sampai di ujung-ujung aku mau sembuh itu yang mau hampir sebulan setengah gitu, aku ada sedikit darah sedikit keluar gitu dari darah sedikit gitu. Katanya itu memang luka ya di paru-paru, kan ada infeksi di paru-paru. Walaupun saat itu aku masih minim pengetahuannya, aku nggak ngecek saturasi oksigenku, yang mungkin saturasi oksigenku tuh saat itu juga pasti di bawah 90 karena rasanya sesak dan batuknya tuh sampai tak tertahankan gitulah. Nah, jadi memang salah satu cara juga pengen tahu kita itu kena COVID dari saturasi oksigen. Di sini blood oksigen ya gitu ya. Aku saranin ya untuk dalam kondisi sekarang seperti ini, kalau bisa di rumah kita punya alat untuk saturasi oksigen itu ya, oximeter itu. Nah, ya, yang di jari ya Mbak Mayang ya. Iya betul. Itu tuh karena yang bisa melihat keadaan paru-paru kita kan, saturasi oksigen kita, kadar oksigen kita di dalam darah itu udah berapa gitu kan. Jadi dia itu berapa persen sih Mbak yang nggak normal? Katanya di bawah 95 udah harus hati-hati ya? Betul, di bawah 95 itu harus hati-hati, terutama kalau yang lansia ya sih. Kalau lansia ya, itu maksudnya lanjut usia ya. Lanjut usia lansia itu di bawah 95 itu kalau bisa udah langsung bawa aja ke rumah sakit. Rumah sakit. Pakailah oksigen terus gitu dan bawa ke rumah sakit. Jadi kalau untuk lanjut usia itu bisa cepat dropnya. Walaupun misalkan 93 sudah pakai oksigen. Mungkin kalau kita yang masih muda tuh mungkin bisa kuat ya, tapi kalau yang lansia dan ada komorbid itu ada penyakit bawaan sih, seperti diabetes, jantung, darah tinggi. Itu tuh turunnya tuh bisa cepat, drop, bisa langsung 85, 83 gitu. Walaupun dipakai oksigen tuh naik lagi gitu kan, tapi itu bahaya banget gitu kan. Jadi untuk menguatkan apa sih istilahnya, tips-tipsnya Mama yang ini untuk vitamin C sama E ini untuk apa Mbak? Untuk menguatkan apa? Iya, untuk imun kita. Terus sama habatus soda. Nih aku dikasih tahu kan sama ustazah kamu ya Zi. Iya. Kemarin kan kakak kita ya Zi. Iya, kena. Selain mamaku yang kena, kakakku juga positif COVID. Dan ini dia minum ini gila, bener-bener cepet banget. Cuma nggak nyampe 2 minggu, alhamdulillah. Padahal saturasi dia di bawah 85. Ya, padahal udah masih muda ya. 80. Ya. Dan dia isoman sendirian di rumah. Jadi aku kirim ini. Satu lagi ini namanya Bimax. Oh iya. Jadi kayaknya gue juga harus rajin-rajin. Jadi mau kena COVID, nggak kena COVID, kalau boleh kita emang udah harus sediakan payung sebelum hujan ya Mbak Mayang ya. Betul. Iya betul banget. Terus apalagi Mbak Mayang? Vitamin C diminum ya. Jadi sebenarnya kata dokter gitu ya, Mbak, vitamin C 500 pun udah cukup. Oh 500 juga udah cukup. Jadi 500 pun udah cukup. Terus tadi Mbak Mayang bilang vitamin D sama E ya? Iya, vitamin D dan E. Nah, itu yang aku tahu itu untuk vitamin ya. Nah, kemarin itu pas kakak kemarin positif ya sih, Mbak Fitri itu positif, itu dikasih antivirus, tapi itu harus sesuai dengan resep dokter kalian ya. Jadi konsultasikan dengan dokter. Dan memang kalau lagi seperti itu, lagi kena COVID ya, kita positif COVID, apapun nggak enak, makan pun apapun nggak enak, tapi please kalian makan aja, telan aja, karena kita harus tingkatin imun kita, imun badan kita, karena yang bisa mengeluarkan virus itu dari badan kita cuma imun kita sendiri. Imun kita sendiri ya. Jadi Mama yang selain daripada itu, kita juga kalau boleh vaksin ya Mbak ya. Nah, vaksin, memang harus vaksin. Katanya ya, kalau yang sudah vaksin dengan yang belum vaksin, walaupun yang sudah vaksin juga ada kemungkinan kena. Kena, nggak bisa dihindari ya. Gejalanya akan ringan kalau yang sudah vaksin daripada gejalanya ringan ya. Nah, sekarang di Brunei kita masih alhamdulillah pemerintah Brunei melakukan itu seperti tahun kemarin ya Mbak ya, pada saat kita baru tahu itu kita udah benar-benar langsung strict, kita langsung
bukan lockdown sih, istilahnya partially lockdown. Ada kawalan ketat gitu, jadi nggak boleh ngumpul-ngumpul, sampai menjenguk orang tua aja Mbak ya, yang kalau ada anaknya rame gitu, paling ya bisa jenguk orang tua ke rumahnya 2 orang gantian gitu loh Mbak. Terus work from home udah swasta maupun pemerintah udah dilaksanakan gitu loh Mbak. Jadi mudahan di 2 minggu ini kita kawalan ketat ini, partially lockdown ini udah benar-benar masyarakat strict dan disiplin lagi kayak tahun kemarin, mudahan untuk memutus rantai COVID itu gitu loh Mbak. Tolong deh supaya kita memutuskan tali rantai virus ini, pakai masker, nggak usah pergi kemana-mana kalau nggak penting, stay at home aja, beli makanan aja dari rumah, apapun itu kalau nggak penting banget jangan keluar rumah. Terus yang untuk yang punya ada orang tuanya yang masih ada yang sudah berumur, dijaga banget ya, jangan sampai itu dijaga, benar-benar harus dijaga karena mereka yang kasihan, mereka yang rentan, dan anak kecil juga ya. Nah, oke, jadi itu aja Mbak Mayang ya. Oke, terima kasih banyak atas sharing experience-nya, ngasih tipsnya dan everything yang Mbak Mayang ini. Mudahan useful dan berguna lah untuk semua yang mendengar, karena pengalaman dari elu sendiri yang benar-benar, maaf ya Mayang, korban ya, istilahnya mantan yang kena COVID, mantan yang kehilangan ibu kita ya, yang kena COVID, dan lu merasa udah wisuda jadi COVID ya, jadi wisuda. Oke, thank you Razi. Assalamualaikum. Salam buat keluarga ya, see you. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.